Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana sekjen dari TPUA dan juga kuasa hukum Tifa konon kabarnya sih ya bersedia untuk minta maaf kepada Pak Jokowi. Loh. Ada apa ini? Kok tiba-tiba bersedia minta maaf? Kok tiba-tiba ciut? Bukannya pengen sampai pengadilan, mau mempermalukan Pak Jokowi. Katanya mau membuat Pak Jokowi ini marwahnya turun. Katanya sih mau mencecar Pak Jokowi di pengadilan. Kok sekarang bersedia minta maaf? Ada apa ini? Apakah karena takut masuk hotel Prodeo? Apakah minggu depan Anda takut diperiksa polisi sebagai saksi terlapor? Ataupun nanti beberapa hari lagi akan ada tersangka dan nama Anda ada di dalam daftar nama tersangka itu. Waduh. Ternyata saya pikir mental kalian ini mental baja gitu. Ternyata kerupuk, teman-teman. Aduh, kasihan banget ya. Nah, selain itu ada video di mana debat panas antara Koji Nudin, Roy Suryo melawan Pak Firmansyah, kuasa hukum dari Pak Jokowi. Yang dimana Pak Firmansyah ini sempat nyeletuk dikit aja. Kata beliau, ya sebentar lagi akan ada penetapan tersangka. Waduh. Sontak hal ini membuat Koji Nudin ngamuk-ngamuk, teman-teman. Mencak-mencak dia. Udah kayak ahli silat gitu ya kan. Di TV lagi. Ini memalukan sekali kuasa hukum ini. Kuasa hukum yang cuma bisa debat, yang cuma bisa ngamuk-ngamuk, yang cuma bisa memenjarakan kliennya. Alias mungkin ya ilmu hukum dia cetek banget gitu. Gak pernah menang di pengadilan. Ya gimana mau menang? Orang ilmunya cetek ya kan? Dan perdebatannya sengit banget, teman-teman. Sampai-sampai si Koji Nudin mengatakan Jokowi itu, saudara Jokowi tidak negarawan. Waduh. Ini apa ya? Sudah menyerang pribadi lawan-lawannya nih Koji Nudin nih. Cara-cara Hizbut Tahrir udah dipakai-pakai terus sama dia nih. Kemarin ceramah 2 kali, bahas ijazah, bahas makzulan. Sekarang mencak-mencak ngamuk-ngamuk di TV. Dan terakhir, wah ini gongnya teman-teman. Di akhir video kita akan mendengarkan keterangan dari Sekjen Pradi Bersatu yang membongkar siapa dalang di balik kasus ijazah palsu dan juga kasus pemakzulan Gibran. Karena kan kemarin Pak Jokowi sempat nyeletuk juga tuh ketika diwawancarai oleh teman-teman yang ada di Solo. Kata Pak Jokowi, beliau menduga ataupun insting politik beliau sedang menduga ada aktor besar di balik kasus ijazah palsu dan juga pemakzulan Gibran. Dan aktornya bukan orang sembarangan, tapi merupakan orang yang punya pengaruh politik yang besar. Kira-kira siapa ya? Apakah ini yang dikatakan oleh Sekjen Pradi Bersatu? Makanya nonton sampai habis videonya, teman-teman ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Adu lawyer, adu argumen. Maksud saya kenapa harus ini terjadi gitu? Tanya diri Anda. Bahwa yang paling tepat menurut saya itu Pak Presiden kumpulin aja media, kumpulin ahli forensik, telematika, ahli IT di satu tempat, mau di Hotel Borobudur di mana, dari pihak pemerintah, dari pihak independen. Inilah ijazah saya, inilah skripsi saya, inilah waktu dokumen saya KKN. Ini iya dokumentasi saya. Ini dosen-dosen yang pernah ngajar saya. Ini dosen pembimbing saya walaupun pernah meninggal sempat ada dokumentasi. Terakhir wisuda waktu saya nunduk misalnya di ini. Artinya itu bagian dari dokumentasi. Biarkan saja para ahli-ahli itu baik pemerintah maupun pihak swasta itu independen mempelajari secara fair. Setelah terbukti ternyata itu bagus, benar, asli, peringatkan, hei Bang Roy, hei Sianipar, Kurnia, Fadila, aku kasih waktu ya 3 hari untuk minta maaf. Kalau tidak, aku lanjutkan prosesnya. Tapi kalau ada kebenaran terbukti asli, gitu loh maksudnya. Inilah ya ketidaktahuan orang ini ketika ngomong. Dia bilang ahli IT, ahli telematika. Ijazah ini fisik, bos, bukan IT, bukan digital. Untuk apa ahli IT di situ? Hah? Untuk apa? Inilah ketidaktahuan mereka ketika ngomong, mempertontonkan kebodohannya sendiri. Kenapa nggak UGM? UGM kan punya semua catatan akademis Pak Jokowi.
Kenapa nggak UGM? UGM kan sudah membeberkan itu. Sudah memperlihatkan foto wisuda ke Roy Suryo. Sudah memperlihatkan detail-detail dokumen akademis dari Pak Jokowi. Tapi kan mereka nggak percaya. Emang nggak ada yang dipercaya kawan-kawan kalian itu. Nggak ada. Banyak bicara aja kalian ini. Saudara Joko Widodo itu tidak, dua hal tidak dia penuhi. Satu, dia tidak negarawan. Kedua, dia tidak kesatria. Tidak negarawannya kan sebenarnya polemik ini kan awalnya kan terkait ijazah. Kalau dia mengambil pilihan untuk menyelesaikan secara negarawan dengan menunjukkan, selesai. Yang kedua, ketika dia mengambil proses hukum, ini pendukungnya juga ikut lapor, keroyokan ini, nggak kesatria. Harusnya ini wibawaku, kehormatanku, ijazahku, kalian jangan ikut lapor, aku saja yang lapor. Nah, jadi artinya gimana tuh Mas Firman katanya, udah tunjukin aja ijazahnya lagi-lagi. Kalau terkait itu, saya tidak sepakat ya dengan Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad juga harus mencermati, Bapak nggak pernah ngajak siapa-siapa. Betul. Bapak melakukan pelaporan, pengaduan ya, kemudian mengajukan pengaduan itu, kemudian dalam proses didik ada nama-nama. Jadi saya sangat tidak sepakat. Dan saya mencoba berbicara sangat hati-hati hari ini. Karena tentu apa yang akan kami sampaikan itu akan menjadi highlight. Ya. Justru di laporan itu kami cuma dumas. Saudara Jokowi langsung jadi LP. Kenapa? Kan tidak adilan ini. Kenapa yang ingin saya saja si tompel nih. Artinya kalau saya mencoba mencermati apa yang disampaikan sama Pak Ahmad, kenapa dia tidak jadi? Karena tidak cukup bukti permulaan. Pak Jokowi dengan sangat kesatria, tentu dia punya integritas. Ya, jadi dasar hukumnya atau filosofinya kenapa ada juga dugaan fitnah dan pencemaran nama baik kan tentu kan ada hukumnya kan gitu. Sehingga menurut hemat kami perlu ada penanganan yang komprehensif. Karena kenapa? Ini sudah berlanjut 2,5 tahun lebih. Dan artinya perlu juga termasuk dengan penetapan tersangka. Itu udah otomatis, bukan karena Pak Jokowi, tetapi karena mereka melanggar. Saya tidak sepakat, karena beginilah, proses inilah, kita jangan berpikir sebagai penyidik atau jaksa yang hanya menduga-duga, hanya nuntut, berpikir sebagai hakim. Faktual saja, secara normal, penyidikan yang berhenti di SP3 itu banyak. Artinya tidak semua penyidikan itu berujung dengan tersangka. Ya, tapi ada tidak penyidikan yang ditarik. berhenti karena tidak ditemukan bukti SP3. Kalau, itu di framing kalau selalu ada tersangka. Yang kedua, saya ingin tegaskan, kalau tadi ada transparansi, kenapa tidak digunakan gelar perkara khusus agar kita bisa tidak percaya? Diatur. Dan yang kedua, saya ingin tegaskan, kalau disampaikan bahwa ijazah itu sudah disita, saya katakan itu adalah konon. Kami belum meyakini kalau belum ada. Kan udah dibawa kemarin sama Pak Jokowi. Kemudian disita. Makanya kami akan konfirmasi nanti kalau Pak Roy diperiksa. Kan, Bang? Ya, Pak Roy diperiksa. Ngopi. Ditunjukkan sebuah dokumen. Ini asli punya saudara Jokowi. Apakah saudara telah melihat sebelumnya? Baru itu terkonfirmasi bahwa ijazah itu ada. Dan memang disita oleh penyidik. Tapi kalau tidak dikatakan oleh penyidik ini loh ijazahnya kemudian diperiksa Pak Roy. Ini kan hanya konon gitu loh. Karena kami tidak percaya hari ini dalam proses saya mau mengeskalasi. Bang Relu, saya mau mengeskalasi pernyataan saya. Senyum-senyum nanti, gasnya nanti di tengah-tengah. Tadi kan saya sampaikan saya hati-hati, karena saya melihat masih aman-aman aja. Tapi kalau sudah menyinggung klien kami, nggak saya tentu harus menyampaikan yang faktanya. Apa jadi yang mau disampaikan? Faktanya ijazah sudah disita. Jadi bukan konon ya? Hati-hati dalam berbicara. Iya, saya katakan konon sebelum klien kami melihat dan ada tanda terima. Ngerocos lagi si tompel nih. Tim pasti akan bernyanyi seperti itu. Pasti. Ya, pasti. Dan kubu Jokowi juga akan pasti menyatakan demikian. Karena fakta. Karena fakta melihat. Kalau gitu butuh. Saya belum ada berita acara penyitaannya mana? Berita acara sitanya. Dan saya belum pernah melihat berita acara sitanya. Karena bukan dipanggil, belum pernah dipanggil. Karena itu kami konfirmasi nanti melalui panggilan. Jangan lihat. Gini loh, kita ini kalau mau berdiskusi jangan konyol. Kenapa saya bilang jangan konyol? Kok konyol, bisa Anda menyampaikan ABC belum lihat? Saya ingin meluruskan bahwa Pak Jokowi sudah dipanggil, memenuhi panggilan dan sudah memberikan keterangan. Sudah memberikan itu sama, Mbak, sudah dengan memberikan penetapan dengan kenaikan status dari penyelidikan ke penyidikan dengan hanya fotokopi. Nah, gelar perkara ini saya lurusin. Mengatakan fotokopi. Tidak pernah seperti itu karena pada saat penyelidikan sudah dibawa aslinya sudah disampaikan. Iya. Nah, oleh karena itu nih. Iya. Maka menurut hemat saya dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka. Siapa tersangkanya? Bisa juga tetap. Waduh. Nah, kalau sudah ada peristiwa pidana berarti kan ada. Ada tersangka. Kita lihat nanti siapa yang cukup unsur melakukan apa. Karena saya harus pertegas nih.
Apa yang dilakukan oleh Mas Roy CS itu luar biasa. Senyum kau Roy. Fitnah. Ya, saya mengatakan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik karena siapapun mau baik pribadi maupun agama tidak pernah membenarkan fitnah. Lebih kejam daripada pembunuhan. Dan itu bukan hanya sosok bapak doang yang dirugikan. Seluruh masyarakat Indonesia dirugikan. Oleh karena itu, jika ada orang-orang lain yang ikutan, ya, walaupun Pak Jokowi walaupun secara pribadi beliau menyampaikan haknya, tetapi tentu ada ikutan. Kenapa? Saya rasa itu wajar. Karena tidak hanya sebagai seorang Pak Jokowi yang dirugikan, seluruh masyarakat Indonesia pun dirugikan. Gimana, terbalik. Ini logika terbalik. Udah mengatakan fitnah, tapi yang dikatakan di fitnah itu apa? Kan katanya fitnah ketika saya memfitnah, konon gitu ya. Ketika mengatakan ijazah itu palsu. Lah kalau memang ijazahnya diproses kemudian diteliti dengan benar, dengan sains ya, dengan benar sains itu memang palsu. Ya nggak fitnah dong, itu fakta dan ini adalah fakta penelitian ilmiah. Adik-adik mahasiswa juga tahu, nanti kasihan adik-adik mahasiswa meneliti sesuatu fitnah, meneliti sesuatu hasilnya fitnah. Masalahnya masalahnya nih Roy ya, gue kasih tahu nih ya, biar otak kau itu agak sedikit lurus. Yang kau teliti itu bukan ijazah fisik Pak Jokowi loh, bukan. Terus kau menuduh palsu. Palsunya dari mana? Dari mana? Kecuali kau sudah meneliti memegang ijazah asli yang dipegang Pak Jokowi fisiknya, terus kau bilang palsu, ya mungkin orang masih bisa percaya. Ini kau hanya teliti dari medsos Dian Sandi. Aduh ya ampun Roy, ini nggak logis nih. Kami yang nggak logis. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu adalah orang-orang peneliti. Kita artinya tidak asal ngomong. Tidak asal ngomong, ada faktanya, ada kemudian ilmunya, dan ilmu itu tidak mudah, tidak sekedar ilmu apa sih? Makanya jangan kemudian ilmu menggunakan kesehatan standar dia untuk menguji standar orang lain. Ilmu apa sih yang kau punya Roy? Ilmu kesehatan. S2 kau kan kesehatan ya kan? Kesehatan kali kau Roy, hah? Bukan IT kau, bukan telematika, kesehatan kali. S1 kau apa? Komunikasi. Komunikasi Roy, bukan IT. Jadi jangan sok-sokan ahli-ahli deh. Malu-maluin Roy. Aduh. Gak bisa, yang kami katakan itu clear. Ada bukti-buktinya semua, ada faktanya. Makanya harus uji yang fair. Jadi ketika tidak standar kemudian disampaikan. Fakta bahwa pengeluar ijazah sudah menyampaikan. Nah itu sih enggak. Ini kan ada proses betul. pemeriksaan lah. Ada proses kajian dan sebagainya secara akademis, bilanglah begitu. Tetapi yang kita lihat sekarang yang dipertontonkan secara aktif menjadi pihak. Sebagai seorang ahli ada tata cara, ada mekanisme, ada aturan. Dia harus disumpah, disajikan di pengadilan dan sebagainya. Sekarang kita dipertontonkan tidak seperti itu. Lagi pula dia mengatakan bahwa itu palsu. Inilah. Ya, dia mengatakan palsu tapi tidak punya bukti. Ilmu pengetahuan. Sekarang beliau baru berkata dilakukan pengecekan. Itu namanya ahli di pengadilan. Ahli di pengadilan malah disumpah. Ngerocos kami bukan ahli lagi di pengadilan, kami itu adalah ahli dalam penelitian ini. Ahli jadi clear banget dan yang kepegang itu adalah alat bukti yang memang benar-benar itu primary evidence. Skripsi tidak ada yang bisa menyangkal. Skripsinya kami terima dari wakil rektor. Bagaimana ada 2 wakil rektor. dikatakan Clear. itu clear adalah benar palsu, bahwa itu si palsu. Pengeluar sudah mengatakan asli. Iya itu palsu. Tidak menemukan kepalsuan di dalam ijazah, lari ke skripsi. Loh enggak. Kan seperti tidak itu. mungkin ada kalau emang dia mau fokus kepada yang benar. Artinya maksudnya dicari-cari terus. Skripsinya enggak ada tanda tangan. Katanya dicari-cari terus. Masalah tidak. Teman-teman, gini ya. Saya itu sudah ketemu sama Bang Joshua Sinambela yang mengirimkan foto video skripsi Pak Jokowi kepada Rismon, ya kan? Dan Bang Joshua sudah melihat beberapa bahkan puluhan skripsi yang ada di Fakultas Kehutanan tahun 85. Jadi Bang Joshua sudah melihat skripsi Pak Jokowi beserta beberapa puluhan teman angkatannya. Dan menurut kesaksian Bang Joshua, dan ini sudah disampaikan juga kepada Rismon, kalau hampir 50% yang Bang Joshua lihat skripsi tahun 85 angkatan Pak Jokowi itu sama dengan punya Pak Jokowi, tidak ada tanda tangannya. Jadi kalian mau mengatakan bahwa semua skripsi yang tahun 85 yang nggak ada tanda tangannya itu palsu? Hah? Nggak bener. Kalian mau menuduh orang-orang yang ada namanya di situ di skripsi itu yang nggak ada tanda tangannya palsu? Ini kesaksian dari Bang Joshua teman-teman ketika saya bertemu dengan beliau. Dan clear. Bahkan dokumentasi yang dipegang oleh Rismon itu kan dari Bang Joshua. Ini fakta banget. Parameter kebenaran itu salah satunya adalah konsisten. Oke lah, kalau memang konsisten itu fitnah pencemaran.
Ya sudahlah, pasal 310 KUHP, 311 KUHP. Ya jangan diajarin itu selesai. kami membuat laporan. Tapi kenapa laporan itu justru ada fitnah pasal 35, ada fitnah pasal 32, pasal 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3. Jadi yang benar ini masalah fitnah pencemaran atau ingin memberangus hak rakyat untuk bersuara. Dan kemudian banyak orang yang gak ada kaitan dengan ijazah ini dibiarkan menjadi pelapor. Ngamuk. Ahmad ngamuk dia. Saudara Joko Widodo tidak gentleman, tidak kesatria, melibatkan rakyatnya untuk berpecah belah karena ijazahnya. Dia enak saja ngomong karena dia tidak masuk dalam hal ini, kan gitu. Saya ingin kasih tahu bahwa Pak Ahmad nggak boleh mengomentari kami. Loh, saudara mengomentari kami. You sampaikan kan saja. Di forum ini saling mengomentari. Pembelaan terbaik. You juga tidak bisa mengomentari kami di forum ini. Kamu. You punya hak, saya juga punya hak. Oh iya, silakan aja. Ya kalau gitu silakan saja. Oke. Saya udah pekerjaan saya pola permainan Pak Ahmad. Ini juga ketularan Jokowi ini. Gak boleh orang nggak boleh bebas. Justru saudara yang mengomentari saya. Sebentar, Bapak. Faktanya naik penyidikan. Betul. Faktanya penyidikan itu juga bisa di SP3. Bentar lagi tersangka. Karena itu Kamu. kan pasti ada tersangka. Sebentar Mbak. Saya itu asas praduga tak bersalah. Oke, saya mau menyampaikan atas pengaduan dan pelaporannya ada tindakan pidana. Artinya cukup bukti. Oke. Kayak gitu. Siapkan saja. Pucet dia. Saya katakan pembelaan terbaik itu bahwa faktanya banyak kasus itu bebas di pengadilan. Faktanya banyak ya penyidikan itu di SP3. Karena itu tidak selalu kalau sudah penyidikan pasti tersangka. Tidak selalu. Itu justru melanggar hak dari takut tersangka cie. Takut tersangka cie. Takut tersangka cie. Melanggar hak praduga tidak bersalah. Baik. Hanya saya mau mengatakan yang disampaikan sama Pak Ahmad, kejadian yang belum terjadi. Yang kami sampaikan dari penyelidikan ke penyidikan sudah terjadi. Sebentar. Ada pidana. Dan tidak selalu ada tersangka. Ya, Kalau gitu Suka-suka kau lah, suka-suka kau. Bahwa berdasarkan pernyataannya Bang Sylvester kemarin ini bersama Anda juga bahwa katanya ada tokoh politik yang ingin menggoyang pemerintahan untuk kemudian menempatkan anaknya siapa yang paling diuntungkan? Saya tidak bisa langsung menjurus ke sana, tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemeriksa dari Kompas ya seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Waduh, siapa itu? Oleh pihak terlapor. Ya, selama ini sudah tercapai itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah deket nih. Nah, akan ada nih kejutan-kejutan yang indah menurut saya. Kejutan yang indah. Maksudnya kejutan indah tuh gimana? Artinya sebentar lagi ada pemeriksaan pada para terlapor, ya kan? Kami sih tidak mau pusing, mau kooperatif atau tidak ya, Bang ya. Itu urusan mereka. Tetapi selama panggilan Pro Justia ini, semoga beliau-beliau juga mau hadir. Oke, gitu loh. berarti maksud Anda kejutan indah ini penetapan tersangka? Ya, saya tidak mau mendahului penyidik. Asik. Tapi kalau tingkatnya sudah naik, sekali lagi barang bukti sudah ada, berarti kita tinggal menunggu tersangka dong? Tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Bunga asmara. Makan yang bagus, berdoa, ya kan? Coba saya dekat dengan keluarga. Baik. Saya boleh jawab dulu dong, saran saya. Karena yang sudah-sudah seperti itu. Dan yang paling menurut saya ngeri-ngeri sedap tuh, karena kami biasa pengalaman pemeriksaan ya. Itu yang ngeri-ngeri sedap itu Jumat Keramat. Ada istilah Jumat Keramat itu biasanya buat korupsi, Bang. Bukan, ada Jumat Keramat di kepolisian. Boleh tanyakan dengan Pak Setiawan selama jadi penyidik ya. Boleh. Ada Jumat Keramat. Dulu, saya mau ke Pak Arianto. Teman-teman, sorry ya lampu yang ada di belakang saya tadi tiba-tiba mati apa lowbat gitu. Saya kurang tahu teman-teman. Tiba-tiba aja ya langsung berubah tadi pas kita nge-reaction video. Ya nggak profesional banget gitu ya kan. Jadi sorry teman-teman ya. Tapi tadi saran dari Bung Ade itu sangat luar biasa ya.
makan yang enak, kumpul dengan keluarga, nikmati hidup dengan keluarga. Mungkin semingguan ini gitu ya kan. Karena jangan sampai minggu depan, Jumat depan, kata Mang Ade kan ada Jumat Keramat. Jangan sampai gitu Jumat depan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kan nanti udah sulit gitu bertemu dengan keluarga. Udah nggak bebas seperti dulu bertemu dengan keluarga. Kasian gitu. Apalagi Tifa, Kurnia ya kan. Siapa lagi Rismon gitu ya kan. Yang sekarang istrinya sangat setia mendampingi Rismon melakukan investigasi. Luar biasa. Tapi tadi kata Coach Nudin, jangan bertindak seperti penyidik, seperti ya gimana ya? Kalau si Rismon itu bertindak sebagai apa tuh Coach Nudin? Hah? Pel, bertindak sebagai apa dia? Sebagai detektif. Kasihan banget orang-orang ini ya. Sebentar lagi teman-teman, kita akan melihat wajah-wajah murung, wajah-wajah musam dari orang-orang ini yang tidak mau dibilang calon tersangka, yang tidak mau dibilang calon narapidana, seperti Kurnia kemarin yang dikatakan calon narapidana sama Bung Sylvester, tiba-tiba ngamuk-ngamuk. Sekarang dikatakan calon tersangka oleh Bung Bapak Firmansyah, kuasa hukum Pak Jokowi, ngamuk-ngamuk juga. Orang-orang ini sudah berbuat salah tapi nggak mau mengaku salah gitu. Dan tadi Roy Suryo ngomong, kita sudah memegang primary evidence, skripsi yang diserahkan oleh wakil rektor, nggak ada tanda tangannya. Padahal menurut Bang Joshua Sinambela yang sudah melihat beberapa bahkan puluhan skripsi yang ada di Fakultas Kehutanan UGM tahun 85, itu ya rata-rata mungkin hampir 50% sama dengan punya Pak Jokowi. Nggak ada tanda tangannya, fontnya sama, bentuknya sama. Jadi mau dikatakan semua itu palsu kan enggak. Coba dong teliti yang lain, coba dong lihat yang lain. Tapi kemarin Rismon tidak menemukan skripsi tahun 85 teman-teman Fakultas Kehutanan. Jangan sampai skripsi tahun 85 ini yang mungkin jumlahnya puluhan ini yang mirip dengan punya Pak Jokowi nanti dihadirkan di pengadilan, ditunjukkan kepada Roy Suryo, kepada Rismon dan kawan-kawannya, langsung pingsan dia karena sama. Dan apakah dia mengatakan semua itu palsu? Kan nggak mungkin teman-teman. Inilah otak-otaknya. Dan tadi kuasa hukum dan sekjen TPUA mengatakan, Pak Presiden kumpulkan saja ahli digital, ahli forensik, ahli telematika, ahli IT. Hei, ini analog, ngapain ahli IT? Ngapain? UGM aja kalian panggil, UGM beberkan nih bukti-bukti akademis Pak Jokowi, foto wisuda Pak Jokowi. Kan itu udah diperlihatkan ke Roy Suryo waktu di UGM, foto wisuda Pak Jokowi bersama rekan-rekannya, tapi dia nggak percaya. Jadi nggak usah, walaupun Presiden turun tangan, semua bukti dihadirkan, semua melihat ternyata jasa Pak Jokowi palsu, nanti dibilang Presiden itu memihak Pak Jokowi. Udah nggak usah seret-seret Pak Presiden, biarkan Pak Presiden bekerja untuk rakyat, bekerja memajukan bangsa. Jangan seret-seret Pak Presiden ke urusan yang nggak jelas ini, urusan kalian ini yang nggak jelas, yang terus menyerang Pak Jokowi. Nggak usah, ngapain? Kesel lama-lama sama orang ini teman-teman. Omongannya tuh nggak ada yang masuk akal loh. Satu pun nggak ada yang masuk akal. Entah ahli omon-omonnya, entah ahli gadungannya, nggak ada yang masuk akal. Nol besar semua kata Bung Sylvester. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kita tunggu saja kapan dia tersangka nih, kapan dia masuk bui. Udah pusing lihat orang-orang ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.